Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Sobat Inspiratif. Selamat datang di podcast Suara Kependudukan. Podcast yang akan mengajak kita belajar bersama tentang kependudukan, remaja, keluarga berkualitas, dan bagaimana mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Salam kenal, saya Syafa yang akan menemani sobat semua dalam episode kali ini. Tema kita hari ini adalah cita-cita dan perencanaan masa depan. Bersama saya telah hadir narasumber yang akan berbagi inspirasi nih. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Ustazah Aisyah, apa kabar? Waalaikumsalam Syafa. Alhamdulillah, kabar Ustazah hari ini sangat baik sekali. Terima kasih ya sudah mengundang Ustazah untuk ngobrol inspiratif, untuk berbagi kepada teman-teman agar selalu semangat meraih cita-cita. Sama-sama Ustazah. Ustazah, kalau boleh tahu nih, menurut Ustazah, mengapa sih setiap remaja itu perlu memiliki cita-cita? Oke, karena ketika kita memiliki cita-cita, arah perjalanan hidup kita itu semakin teratur. Kita jadi tahu nih apa yang kita pengen. Contohnya, kalau kita pengen jadi guru, dokter, dan lain sebagainya, itu kita harus mengusahakannya dari sekarang. Jadi kita mempersiapkannya dari saat ini gitu. Oh, jadi cita-cita itu bukan hanya impian ya, tetapi tujuan yang harus diperjuangkan. Ya, Ustazah? Betul sekali, karena tidak ada cita-cita yang instan. Jadi prosesnya kita butuh usaha, doa, dan juga perencanaan yang baik. Wah, nah Ustazah, selain memiliki cita-cita nih, kita juga sering mendengar istilah perencanaan masa depan. Itu apa ya Ustazah maksudnya? Perencanaan masa depan itu adalah menyusun langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai cita-cita. Misalnya, belajar dengan rajin, kemudian menjaga kesehatan, mengikuti kegiatan yang positif, dan aktif di organisasi. Nah, di sekolah kita, Syaf, ada yang namanya program Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi, di situ kita juga belajar bahwa merencanakan masa depan itu merupakan bagian dari menjadi generasi yang berkualitas. Jadi, ketika seseorang itu mampu merencanakan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarganya dengan baik, maka ia akan lebih siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Begitu. Begitu, berarti perencanaan yang baik juga akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Betul, Ustazah? Benar sekali. Jadi remaja itu yang memiliki tujuan hidup biasanya lebih fokus belajar, dia lebih percaya diri, dan juga dia lebih mampu menghindari hal-hal yang dapat menghambat masa depannya. Wah, seperti itu ya Ustazah. Boleh dong bagi tips sederhana agar teman-teman yang menonton bisa mulai merencanakan masa depan mulai sekarang. Oke, boleh banget. Yang pertama, kita ketika berani bermimpi besar dan yakin bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk sukses. Jadi dari situ awal mulanya. Kemudian yang kedua, kita rajin belajar dan jangan pernah berhenti untuk menambah ilmu. Kemudian kita juga bisa aktif melalui kegiatan di sekolah, organisasi seperti pramuka, OSIS, olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya. Kemudian ada lagi Kak Syafa, yaitu memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk belajar. Jadi bukan hanya untuk main-main aja gitu. Kemudian yang terakhir, kita juga harus banyak berdoa kepada Allah dan juga meminta restu dan ridho kepada orang tua dan juga guru. Karena dari beliau-beliau lah kekuatan terbesar itu bisa muncul seperti itu. Seperti itu. Tipsnya sederhana tapi sangat bermanfaat ya teman-teman. Perlu diingat nih kalau kesuksesan itu dimulai dari kebiasaan kecil yang kita laksanakan setiap hari. Betul banget. Jadi diingat ya bahwa masa depan itu tidak ditentukan oleh keberuntungan aja, tapi oleh keputusan dan usaha yang kita lakukan hari ini. Sobat Inspiratif, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa memiliki cita-cita juga harus diiringi dengan perencanaan yang matang. Masa remaja adalah waktu yang terbaik untuk belajar,
mengembangkan potensi, dan mempersiapkan diri untuk mencetak generasi yang berkualitas. Oke, jadi sobat, kita harus manfaatkan ya setiap kesempatan untuk terus belajar, berprestasi, dan juga berakhlak mulia. Jadi, kita harus berani merancang masa depan yang lebih baik lagi. Ingat, masa depan itu bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang dipersiapkan mulai hari ini. Betul ya Kak Syafa? Betul sekali Ustazah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Aisyah atas inspirasi yang telah dibagikan. Terima kasih kembali Syafa. Semoga Sobat Suara Kependudukan semakin semangat nih meraih cita-citanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya Syafa bersama Ustazah Aisyah pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya di podcast Suara Kependudukan, tempat kita belajar, berbagi inspirasi, dan mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.